Jadi Mmm. sebenarnya dia tuh bukan hanya otak mengontrol badan, tapi badan juga bisa mempengaruhi otak kita, dua-duanya. Mungkin saya nggak banyak baca tentang itu, yang saya share hanya berdasarkan pengalaman Ya. aja, tapi memang, eee, pikiran itu akan mempengaruhi badan dan badan itu akan mempengaruhi pikiran. Mmm. Sesederhana pada saat misalnya nih, kalau orang yang tidak biasa minum kopi, terus dia minum kopi dan berdebar-debar, di sisi lain dia akan muncul rasa kecemasan di pikirannya, dengan berdebar-debarnya itu. Jadi pada saat denyutnya meningkat, disertai dengan rasa cemas. Sama kalau kita cemas, jantung kita juga jadi berdebar-debar. Jadi Mmm. sebenarnya dia tuh bukan hanya otak mengontrol badan, tapi badan juga bisa mempengaruhi otak kita, dua-duanya. Jadi Mmm. kalau kita jadi nggak cukup kalau kita hanya memberikan afirmasi ke diri kita kayak, bisa belajar misalnya bisa pintar gitu, tapi nggak disertai dengan usaha untuk belajarnya juga gitu. Jadi, harus ada effort-nya juga selain, mindset-nya. Kayak aku baru sadar Mmm. bahwa otakku berkomunikasi dengan Mmm, tubuhku gitu ya. mmm. Tubuhku juga berkomunikasi dengan Iya, otakku ya. iya. Wah. Makanya kan kalau orang panik tuh disuruh atur nafas kan. Mhm. Ya itu karena, atur nafas itu adalah salah satu proses top down dari otak untuk mengontrol, organ lain. Karena kita kan nggak bisa ngontrol denyut jantung kita Ya. sebenarnya secara sadar, karena itu adalah fungsi otonom. Yang fungsi otonom yang paling menarik itu kan adalah pernafasan. Kalau kita lagi nggak sadar dia bernafas sendiri, tapi kalau kita lagi sadar kita bisa atur nafas kita. Dan pada saat kita bisa mengontrol itu, si fungsi otonom atau sistem saraf otonom kita juga akan bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita mengatur nafas. Makanya kalau orang panik, berdebar-debar, pasti disuruh coba pelankan nafasnya. Kalau nafasnya memelan, pasti nanti jantungnya juga akan pelan-pelan jadi Mmm. turun.